yusallimu as-saghiru 'alal kabir wal mar'u 'alal qa'id wal qalilu 'alal kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Berdirinya Ananda di sini ingin menyampaikan tausiah yang berjudulkan Isra Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Rasulullah menghadapi berbagai cobaan dan fitnah dari kelompok kafir Quraisy, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, beliau mendapatkan perintah untuk melakukan Isra mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina dengan mengendarai kendaraan yang bernama Buraq, sambil menyaksikan hal-hal yang membuat beliau kagum dan heran serta belum pernah beliau saksikan sebelumnya, sebagai perumpamaan tamsil bagi umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Di sana beliau menyaksikan kaum yang menanam padi dan pada saat itu pula langsung memanen. Setelah memanen, pada saat itu pula langsung tumbuh tanaman seperti semula. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Apa yang terjadi dengan kaum itu ya Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Itu adalah kaum yang gemar menafkahkan hartanya demi menegakkan agama Islam dan pahalanya dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat." Selanjutnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya dan pada saat itu beliau mencium bau wangi lantas bertanya kepada Jibril, "Bau wangi apa itu ya Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Itu adalah bau wangi Siti Masyitoh. Beliau adalah satu-satunya pembantu Raja Fir'aun. Pada suatu hari beliau sedang menyisir putrinya Raja Fir'aun. Kemudian tiba-tiba sisirnya pun jatuh. Lalu beliau berucap, 'Bismillahi ta'isha Fir'aun,' yang artinya dengan menyebut nama Allah celakalah Fir'aun. Putrinya Raja Fir'aun mendengar perkataan Siti Masyitoh yang menyebut Tuhan selain Fir'aun. Dan pada saat itu Raja Fir'aun marah lantas bertanya kepada Siti Masyitoh, "Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?" Maka Siti Masyitoh menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan akhirnya Siti Masyitoh pun dibunuh. Oleh karena itu nama dan kuburan beliau selalu berbau harum. Nabi Muhammad juga menyaksikan kaum yang memukul-mukul kepalanya tanpa henti dan kepalanya hancur lebur. Setelah itu kepalanya kembali utuh lalu dipukul-pukul lagi seperti semula. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Apa yang terjadi dengan kaum itu ya Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan umatmu yang meninggalkan sholat dan menunda-nunda waktu sholat." Nabi Muhammad juga menyaksikan sekelompok orang yang memandang mangkuk yang berisi daging yang telah dimasak dan mangkuk yang berisi daging mentah yang berbau busuk. Anehnya mereka memakan daging mentah yang berbau busuk. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Apa yang terjadi dengan kaum itu ya Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan umatmu yang telah memiliki istri atau suami akan tetapi tetap berzina atau selingkuh." Nabi Muhammad juga menyaksikan kaum yang lidahnya dipotong sampai ke mulut dengan menggunakan gunting besi. Setiap dipotong hancurlah lidah tersebut, akan tetapi kembali utuh seperti sedia kala. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Apa yang terjadi dengan sekelompok orang itu ya Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan umatmu yang gemar berkhutbah, mengajarkan untuk berbuat baik, akan tetapi dirinya sendiri lupa untuk mengerjakannya.
Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Yang artinya, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik akan tetapi diri kalian sendiri tidak melakukannya? Padahal kalian telah mengetahuinya di dalam Al-Quran. Apakah kalian tidak berfikir? Selanjutnya Nabi Muhammad tiba di Masjid Baitul Maqdis. Di sana beliau melakukan sholat 2 rakaat bersama malaikat Jibril. Tak lama kemudian para nabi datang, lantas berdiri sujud, ruku, dan berdiri lantas iqamah. Kemudian menyusun barisan, lalu menunggu imamnya. Kemudian Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imamnya. Lalu akhirnya beliaulah yang menjadi imamnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad disebut sebagai imam para nabi dan rasul. Kemudian Nabi tiba di langit. Di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam, kedua Nabi Isa, ketiga Nabi Idris, keempat Nabi Yusuf, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tiba di Sidratul Muntaha, melakukan sholat 50 waktu lalu berkurang menjadi 5 waktu. Akan tetapi pahala mengerjakannya sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Setelah itu beliau pulang kembali ke Mekah, lalu menceritakan hasil perjalanan beliau. Sebagian dari kaum beliau tak mempercayainya, kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau disebut juga dengan orang yang percaya. Dalam kisah Isra ini, semoga dapat mempertebal keimanan kita untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Mungkin hanya ini yang dapat Ananda sampaikan. Bila ada kesalahan datangnya dari hamba Allah yang tak luput dari kesalahan. Jika terdapat banyak kebenaran datangnya dari Allah Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.